Shalom, kembali lagi dalam Renungan Harian Gereja Masih Injili di Minahasa, edisi Kamis 14 September 2023. Untuk itu, mari kita menyembah Tuhan lewat lagu yang berkata, Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut kan bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar? Pasti luar biasa tentunya, kita bersyukur karena Allah memelihara kita. Dalam pemeliharaannya kita boleh ada menikmati pagi indah ini. Maka dalam sukacita dan syukur menikmati kasih karunia Tuhan, mari kita membaca Alkitab di pagi hari ini dalam kitab Kejadian pasal 50 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Jadi Kejadian pasal 50 ayat 19 sampai ayat 20. Firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Tema perenungan kita di pagi ini, saudara, yaitu Allah memelihara. Dan sekali lagi, dalam iman kita percaya hanya karena pemeliharaan Tuhan kita boleh ada di hari ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Mari kita terus bersyukur dan mengedepankan kehendak-Nya dalam kehidupan dan aktivitas kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada orang yang terkadang menempatkan diri seperti Allah. Dia yang harus disanjung, dia yang harus dimuliakan, dia yang harus diidolakan, dia yang harus diandalkan dalam hidup. Dan banyak orang yang seringkali lupa bahwasanya dia ada menikmati kesempatan hanya karena anugerah dari Tuhan. Dia boleh bekerja, menikmati hasil, itu juga karena Allah. Segala sesuatu yang boleh teralami dalam hidup, kalau bukan karena Tuhan, kita tidak punya apa-apa. Dan kita tidak mendapatkan apa-apa.
Kasih sayang Tuhan terus pelihara kita walaupun kita sering menyimpang dari jalannya. Nah, hari ini firman Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa kita ada, bukan sebuah kebetulan. Kita boleh menikmati kasih dan kesempatan di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab dengan jabatan yang boleh kita miliki, dengan apapun yang kita punyai. Itu pun juga bukan sebuah kebetulan. Segala sesuatu hanya karena kasih karunia Allah. Oleh karena itu kita hanya sujud kepadanya. Kita hanya hidup mengandalkan Dia, bukan mengandalkan kekuatan manusia. Makanya Yeremia di pasal 17 dia berkata ayat 7 dan 8, berbahagialah orang yang hidup mengandalkan Tuhan. Dia akan seperti pohon ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya sampai ke batang-batang air. Dia akan menghasilkan buah pada musimnya dan tidak pernah layu daunnya. Orang yang mengandalkan Tuhan disebut berbahagia. Karena itu, jadikan selalu Tuhan sebagai yang utama dan pertama dalam hidupmu, bukan dirimu. Hal yang berikut kita pelajari dari bacaan ini bahwa di dunia ini, ketika kita ikut Yesus, kita harus terus bergumul dengan derita. Dan Allah turut merancangkan sesuatu yang indah di tengah-tengah persoalan. Kalau Yeremia pun juga di pasal 29 dia berkata, aku tahu rancanganku tentangmu. Rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. Karena itu dalam hidup ini Allah telah merancang hal-hal yang indah dalam perjalanan waktu yang kita tempuh. Maka yang harus kita lakukan adalah bersandar penuh kepadanya. Yusuf ketika dia melewati proses derita yang cukup panjang, dia kemudian menemukan bahwa Allah hadir menyatakan pertolongannya, Allah hadir memelihara dan terus mengasihi dia. Sehingga di tengah-tengah derita dia menemukan teologinya. Bahwa betapa besar kasih Tuhan yang selalu ada bersama anak-anaknya, hamba-hambanya, orang-orang yang selalu mau bertaut kepadanya. Maka jangan pernah mengeluh, jangan pernah menyerah ketika kita diperhadapkan dengan pelbagai derita dan rasa sakit. Sebab percayalah, bisa saja dalam keadaan buruk seperti itu, Tuhan merancangkan sesuatu yang indah. Karena itu dia bilang, jangan takut. Berjalan bersama Tuhan, ada sukacita yang boleh dinikmati. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam Yesus, yang terus pelihara kami dan menuntun kehidupan kami. Kami mohon ampun ketika Engkau mendapati dalam derita dan gumul kami terus mengeluh, bahkan pun juga mungkin berprasangka buruk terhadap apa yang terjadi atas kami. Maka kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami jangan takut untuk melangkah, sebab bersama Tuhan kami menjadi kuat. Karena Tuhan yang pelihara, maka kami akan selalu menikmati sukacita sekalipun di tengah-tengah pergumulan. Diberkati anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu, semua pengikut Yesus dan semua orang percaya dalam melaksanakan aktivitas pekerjaan mereka di hari ini. Biar mereka terus melangkah dengan iman dan sambil percaya bahwa Tuhan sertai dan pelihara. Terpuji nama-Mu dalam nama Yesus. Amin.